Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku akan cerita bagaimana sih awal mula Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin ya, karena kejujurannya. Jadi beliau ini sejak kecil itu dikenal jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Meskipun yatim piatu, beliau ini tumbuh di lingkungan yang keras, namun tidak pernah ikut-ikutan berbohong, mencuri, atau berbuat curang. Jadi saat remaja, beliau membantu pamannya berdagang dan selalu menunjukkan kejujuran. Dalam perjalanan perdagangan itu, Nabi Muhammad muda itu ikut berdagang ke negeri Syam ya bersama kafilah Quraisy. Jadi beliau itu tidak pernah menipu dalam timbangan, tidak mengambil keuntungan berlebihan dan selalu berkata jujur meskipun merugikan dirinya. Jujuran ini membuatnya semakin dipercaya oleh para pedagang Mekah. Bukti paling nyata adalah ketika beliau itu mengelola perdagangan milik Khadijah ya. Khadijah mendengar reputasi Nabi Muhammad yang jujur, lalu mempercayakan barang dagangannya untuk dijual ke Syam. Nabi itu melaksanakan amanah itu dengan hasil yang lebih baik dari biasanya tanpa kecurangan. Budak Khadijah yang ikut, yaitu Maisyarah, menyaksikan langsung akhlak mulia Nabi, sopan, jujur, dan tidak pernah curang. Inilah salah satu sebab Khadijah itu kemudian tertarik menikah dengan Nabi Muhammad. Masya Allah, luar biasa ya kejujuran Nabi. Nah, di tengah kaum Quraisy itu pun masyarakat Quraisy itu sering menitipkan barang ya kepada Nabi Muhammad karena yakin beliau ini tidak akan berkhianat. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau tetap menitipkan amanah itu kepada Ali bin Abi Thalib untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Kisah peletakan batu Hajar Aswad pun tetap juga minta pertolongan Nabi. Jadi saat Ka'bah direnovasi itu Quraisy itu berselisih, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini, hampir terjadi pertumpahan darah. Lalu mereka sepakat menyerahkan keputusan pada orang pertama yang masuk Masjidil Haram. Ternyata yang masuk adalah Nabi Muhammad. Semua orang itu berkata lega, inilah Al-Amin, kami ridho dengan keputusannya. Nabi kemudian menghamparkan kain, meletakkan Hajar Aswad di tengahnya, lalu meminta para pemimpin kabilah itu memegang ujung kain bersama-sama beliau berdiri yang menempatkannya di posisinya ya. Jadi keputusan ini adil dan bijaksana, makin meneguhkan julukan beliau itu sebagai Al-Amin. Mengapa dijuluki sebagai Al-Amin? Karena beliau ini konsistensi ya dalam jujur dalam ucapannya, tidak pernah berbohong, kemudian amanah dalam tanggung jawab, dan adil dalam keputusan, serta tidak tergoda duniawi, tidak curang meskipun ada kesempatan. Nah, julukan Al-Amin ini diberikan jauh sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Maka ketika Nabi mulai berdakwah, orang Quraisy sebenarnya tahu bahwa beliau jujur, namun karena kesombongan dan kepentingan dunia, banyak yang tetap menolak. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi dari kisah Nabi ini ya. Terima kasih.